Formula One bukan sekedar menjadi balapan mobil tercepat di dunia, melainkan balapan ini adalah puncak dari teknologi otomotif, laboratorium berjalan, dan panggung global yang disiarkan ke ratusan negara, di mana setiap akhir pekan balapan ini disiarkan. Jutaan penonton menyaksikan mobil-mobil dengan aerodinamika kompleks melaju lebih dari 300 km per jam. Sementara di balik layar, ribuan insinyur bekerja siang dan malam demi mencari waktu tercepat di lintasan balap. Namun di balik gemerlap lampu pedok, hospitality mewah, dan sorotan kamera, ada kenyataan pahit yang mungkin jarang orang sadar dengan keadaan ini. Yang mana karena Formula One adalah olahraga yang sangat mahal. Bahkan sebelum sistem budget cap diberlakukan pada tahun 2021, beberapa tim papan atas bisa menghabiskan ratusan juta dolar dalam satu musim. Dan bagi tim kecil, angka itu seperti jurang yang mendalam untuk keberlangsungan mereka tetap bisa ikut ajang balap ini. Dan balapan ini juga bukan hanya soal pembalap berbakat, tapi masuk juga dalam soal teknis seperti riset aerodinamika di wind tunnel, pengembangan power unit hybrid yang kompleks, logistik global lintas benua, dan juga ratusan staf yang harus digaji. Yang ngebuat Formula One adalah kombinasi antara olahraga, industri teknologi, dan bisnis kelas dunia. Karena itu, ketika sebuah tim kecil mencoba bertahan di tengah persaingan dengan tim raksasa seperti Ferrari atau Mercedes, pertanyaannya bukan lagi tim balap kecil itu bisa menang atau tidak, melainkan bisa bertahan atau tidak. Karena sejarah telah menunjukkan kalau banyak tim kecil datang dengan penuh ambisi, tetapi akhirnya harus menutup pintu garasi mereka untuk tutup selamanya di ajang balap Formula One ini. Tapi kenapa bisa tim kecil di Formula One ini bisa pada bangkrut? Jadi alasan tim kecil di Formula One ini bisa bangkrut, yang pertama ada di biaya operasional yang luar biasa besar. Yang mana menurut laporan keuangan berbagai tim dan analisis industri sebelum era cost cap, tim papan atas bisa menghabiskan lebih dari 300 sampai dengan 400 juta dolar per musimnya. Dan tim kecil yang ikut balapan di Formula One ini, walaupun tidak menghabiskan dana sebesar itu, mereka tetap membutuhkan ratusan juta dolar untuk sekedar ikut balapan secara kompetitif. Dan biaya-biaya ini biasanya akan digunakan untuk pengembangan sasis dan aerodinamika, pembelian atau pengembangan power unit hybrid, biaya logistik ke lebih dari 20 negara per musimnya, gaji ratusan staf teknis dan non-teknis, dan produksi suku cadang baru setiap beberapa seri. Meskipun sejak 2021 FIA menerapkan budget cap sekitar 135 juta US dollar, tapi tetap aja batas tersebut tetap tidak mencakup semua pengeluaran seperti gaji pembalap top dan manajemen senior, yang ngebuat biaya pengeluaran untuk biaya operasional ini akan menjadi jauh semakin besar. Selain itu, tim kecil juga sering tidak memiliki fasilitas lengkap seperti tim-tim besar yang membuat mereka harus membeli komponen dari tim lain atau menyewa fasilitas pengujian, yang berarti pengeluaran tetap tinggi meskipun performa mobil balap milik mereka belum tentu bisa kompetitif. Kemudian selanjutnya, kurangnya sponsor dan pendapatan juga menjadi salah satu penyebab tim-tim kecil ini menjadi bangkrut. Yang mana pendapatan tim F1 biasanya berasal dari beberapa sumber utama seperti pembagian hadiah dari Formula One manajemen, sponsor utama dan sekunder, investor atau pemilik, dan merchandise, dan juga lisensi. Masalahnya, pembagian hadiah sangat bergantung pada posisi klasemen konstruktor. Semakin rendah posisinya, maka akan semakin kecil bagian yang diterima. Dan di posisi ini, tim kecil yang konsisten berada di papan bawah otomatis menerima dana jauh lebih sedikit dibandingkan tim papan atas. Di sisi lain, sponsorship juga sangat tergantung pada exposure media terhadap mobil balap yang mendominasi. Oleh karena itu, tim yang jarang tampil di TV karena selalu berada di belakang akan sulit menarik sponsor besar. Karena setiap sponsor yang menempelkan logonya di mobil-mobil Formula One, mereka ingin logo mereka terlihat oleh banyak orang yang berada di tribun ataupun di belakang layar kaca. Dan hal itu biasanya terjadi pada tim yang sering bersaing di posisi depan aja. Akibatnya, tim kecil masuk ke lingkaran setan, yaitu performa buruk, sedikit exposure, sponsor kecil, dana minim, pengembangan terbatas, dan performanya tetap buruk. Dan karena minimnya dana sponsor ataupun dana pendapatan dari balapan, hal ini membuat ketergantungan pada investor atau pemilik tim menjadi salah satu cara tim kecil bisa bertahan di ajang balap Formula One. Yang mana banyak tim kecil bertahan karena suntikan dana dari suatu tokoh kaya raya atau perusahaan induk. Dan ketika investor tersebut mengalami masalah finansial atau kehilangan minat, tim bisa langsung goyah atau bahkan bangkrut. Dan di Formula One sendiri sebenarnya bukan bisnis yang cepat menghasilkan keuntungan untuk semua tim balap yang berada di grid. Bahkan tim-tim besar yang berada di balapan ini juga tidak bisa selalu mencetak profit secara langsung, yang terkadang ngebuat jika pemilik tim melihat tidak ada prospek jangka panjang atau mengalami tekanan finansial di bisnis lainnya, tim F1 sering menjadi aset pertama yang akan dilepas oleh perusahaan. Apalagi tim kecil yang sangat ketergantungan pada satu sumber dana untuk tetap bisa bertahan. Dan hal ini tentu aja sangat berisiko yang membuat tim kecil ini akan menjadi rapuh dan sangat mudah bangkrut. Lalu selanjutnya ada di permasalahan krisis ekonomi eksternal yang terkadang membuat tim kecil di Formula One ini bisa aja langsung bangkrut. Yang mana walaupun Formula One ini adalah ajang balap paling bergengsi dan termahal yang ada di dunia saat ini, tapi tetap aja Formula One juga tidak kebal terhadap krisis global. Sebagai contoh krisis finansial 2008 misalnya.
Hal ini membuat banyak sponsor mundur dari olahraga Formula One ini, yang membuat pabrikan besar seperti Honda aja bahkan keluar dari F1 karena tekanan ekonomi perusahaan. Dan bagi tim kecil yang margin keuangannya tipis, krisis global bisa menjadi pukulan terakhir ketika sponsor mengurangi anggaran pemasaran. Tim kecil di Formula One inilah yang biasanya terkena dampak pertama. Dan untuk contoh-contoh tim kecil yang pernah mengalami kebangkrutan di Formula One, yang pertama ada Manor Marussia F1 Team, di mana tim ini awalnya bernama Virgin Racing, kemudian menjadi Marussia setelah produsen mobil sport Rusia membeli saham mayoritas tim ini pada akhir tahun 2010. Dan pada saat itu mereka dikenal sebagai tim kecil dengan anggaran yang sangat terbatas. Dan puncaknya pada tahun 2014 di mana kecelakaan tragis Jules Bianchi menjadi momen kelam bagi tim tersebut, yang membuat secara finansial Marussia langsung kesulitan mendapatkan sponsor besar. Lalu semua ini semakin diperparah dengan seringnya tim ini finish di posisi belakang dan jarang mencetak poin. Meskipun sempat mencetak poin penting di GP Monaco 2014, tapi hal itu tidak cukup menyelamatkan kondisi keuangannya. Lalu memasuki musim 2016, Marussia mencoba bangkit dari keterpurukan finansial dan di bawah kepemimpinan baru Stephen Fitzpatrick, tim ini langsung direstrukturisasi dan tampil dengan nama Manor Racing. Secara teknis, mereka menggunakan mobil MRT05 dengan mesin Mercedes dan ini adalah sebuah langkah yang di atas kertas terlihat menjanjikan. Dan disinilah nama Rio Haryanto masuk ke dalam sejarah Formula One sebagai pembalap Indonesia pertama yang turun di ajang balap ini. Kehadiran Rio bukan hanya momentum besar bagi Indonesia, tetapi juga sangat penting buat tim Manor secara finansial. Karena masuknya Rio ke tim balap ini, Rio membawa dukungan sponsor dari Indonesia, termasuk Pertamina dan sejumlah perusahaan BUMN lainnya. Dan bagi tim kecil seperti Manor, sponsor regional seperti ini sangat berarti. Karena dalam banyak kasus, tim papan bawah memang mengandalkan pay driver, atau istilah untuk pembalap yang membawa dana sponsor besar demi membantu operasional tim. Namun sayangnya walaupun dana tambahan itu sudah masuk ke tim, struktur keuangan Manor tetap rapuh. Yang mana ini bisa disebabkan karena kebutuhan operasional satu musim F1 tetap sangat besar. Dan dukungan finansial yang dibawa Rio dilaporkan hanya cukup untuk separuh musim pertama. Yang berarti keberlanjutan kursi balap Rio Haryanto itu sangat tergantung pada pembayaran tahap berikutnya. Dan benar aja, setelah tempo waktu sponsor tahap berikutnya ternyata tidak bisa terrealisasi secara penuh, yang ngebuat di pertengahan musim 2016, Manor Racing mengganti Rio Haryanto dengan Esteban Ocon untuk sisa musim tersebut. Dan keputusan ini murni diambil dari kebutuhan finansial dan strategis aja, karena tim membutuhkan kepastian dana untuk bertahan hidup, yang ngebuat jika tidak ada jaminan pemasukan, mereka tidak bisa mempertahankan operasional hingga akhir musim. Dan di sisa musimnya, pembalap Wehrlein juga mencoba bergabung ke tim balap ini. Meskipun Wehrlein berhasil menyumbang poin dan tim menunjukkan progres, Manor tetap gagal mengamankan posisi ke-10 klasemen konstruktor, yang ngebuat mereka harus kalah dari tim Sauber di seri terakhir musim 2016, yang berarti tim balap ini kehilangan puluhan juta dolar dari pembagian dana FOM. Dan akhirnya pada awal 2017 Manor kembali masuk ke masa krisis dan akhirnya resmi bangkrut, yang ngebuat nama Manor pun hilang dari grid Formula One. Kemudian selanjutnya ada tim balap yang bernama Caterham F1 Team, yang mana Caterham masuk F1 pada tahun 2010 sebagai bagian dari ekspansi tim baru. Namun selama eksistensinya mereka tidak pernah benar-benar kompetitif di dalam trek balap. Dan ini berarti dengan minimnya poin, otomatis hal ini akan membuat minimnya pendapatan FOM buat tim balap. Dan hal ini otomatis membuat sponsor besar pun sulit didapat. Pada tahun 2014 tim ini juga langsung masuk administrasi atau proses kebangkrutan di Inggris, dan mereka bahkan sempat melakukan penggalangan dana supaya bisa tampil di satu seri terakhir musim tersebut dan mencoba peruntungan terakhirnya. Tapi sayangnya meskipun sempat kembali di balapan penutup musim 2014 berkat penggalangan dana, tim ini tetap tidak bisa pulih secara finansial dan asetnya mulai dilelang pada Maret 2015. Dan contoh tim kecil terakhir yang bangkrut ada di HRT Formula One Team, yang mana HRT adalah contoh klasik tim yang masuk F1 tanpa fondasi finansial yang cukup kuat. Karena ketika berdiri pada tahun 2010, tim ini hampir selalu berada di posisi paling belakang. Dengan demikian, tim ini langsung menghadapi masalah pembayaran gaji staf, keterlambatan pengembangan mobil, dan kesulitan mendapatkan sponsor, yang buat pada 2012 mereka resmi keluar dari F1 setelah gagal mendapatkan pembeli. Jadi pada akhirnya Formula One ini memanglah ajang balap yang akan terlihat glamor dari luar, dengan lampu sorot, podium, champagne, dan mobil tercepat yang ada di dunia saat ini. Namun dibalik itu semua, F1 adalah arena bisnis yang sangat brutal, karena semua tim balap itu tidak cukup hanya bermodalkan mimpi dan keberanian untuk masuk ke grid star, melainkan semua tim balap yang mau masuk ke grid star harus membutuhkan fondasi finansial yang kuat, manajemen profesional, dan strategi jangka panjang. Dan karena hal itu, tim kecil sering sekali masuk dengan harapan bisa menjadi kejutan, namun selalu ditampar oleh realita tentang perbedaan sumber pendapatan antara tim papan atas dan papan bawah. Ternyata sangat terlampau jauh dan besar, yang membuat tim kecil di Formula One ini sudah pasti akan mengalami kesulitan finansial jika tidak bisa bersaing dengan tim-tim lain yang berada di papan atas. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.